Murid bertanya soal ibadah, guru menjawab penuh hikmah. Halal haram hukum syariat, agar selamat dunia akhirat. Dengan orang mengenal sholat di waktu sore, di waktu pagi, kemudian di waktu zuhur, ini adalah membawa manusia, orang itu akan ma'rifat kepada Allah. Manusia itu dalam ma'rifat kepada Allah itu tidak diwajibkan ma'rifatul zat ilallah. Orang sholat adalah membawa dirinya untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kehebatan orang melaksanakan sholat dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, wa salawatullahi wassalamuhu ala sayyidil khalaiq, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa KP Rumi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang bertanya waktu dulu di kalangan para sufi, apakah kita yang selalu melaksanakan sholat itu bisa mengetahui, atau dalam istilah orang-orang sufi bisa ma'rifatullah? Itu pertanyaan orang-orang sufi pada waktu itu. Untuk menjawab itu, penulis kitab Khazinatul Asrar itu dalam jawabannya diantaranya mengutip pendapat Sayyidut Ta'ifah Al-Junaidi Al-Baghdadi Qadasallahu Sirramul Aziz mengatakan begini: Ya ma'asarul fuqara, wahai orang-orang yang sangat membutuhkan ketemu dengan Allah, makrifat kepada Allah, maka ingat, innama ta'rifuna billah wa takramuna billah fanzuru kaifa takunu ma'allah. Jadi kalau kalian ingin merasakan atau ingin mengetahui apakah dengan melaksanakan sholat itu kamu sudah makrifat kepada Allah atau belum, maka menurut Imam Junaidi Al-Baghdadi ini, Qadasallahu Sirrahul Aziz, maka perhatikan kehidupan kalian ketika kamu merasakan makrifat kepada Allah, atau kamu merasakan keberadaan kamu memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari di luar sholatmu, kehidupan sehari-hari di luar ketika kamu selesai sholat. Kenapa demikian, para pemirsa KP Rumi? Karena ketika kamu di luar sholat, kamu itu tidak lagi memikirkan bacaan-bacaan sholat, tidak lagi bagaimana mengartikan artikan sholat. Tapi yang kalian alami di luar sholat itu, kalian adalah bagaimana ketika kalian memulai akan makan, ketika kalian akan memulai akan minum, akan bekerja, akan berdagang, bahkan sampai kepada hal-hal pribadi, yaitu ketika kamu akan muasyarah, akan memperbaiki kehidupan dengan keluarga kalian semua, yaitu ketika menjelang tidur, waktu tidur, dan ketika sudah bangun tidur.
itu harus dipastikan oleh kamu apakah ada efek daripada setelah melaksanakan sholat. Pemirsa KP Rumi yang berbahagia, sebelum orang-orang itu bertanya tentang apakah sholat itu bisa mengantarkan kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang termaktub dalam surat Ar-Rum. Dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di surat Ar-Rum 17-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiya wa hina tudharun. Wallahu alam bimuradih. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sore dan di waktu pagi, dan baginya segala puji apa yang ada di langit dan di bumi, dan di waktu sore dan ketika di waktu zuhur. Para pemirsa rahimakumullah, ini mufasir mengartikan ayat ini bahwa ketika orang-orang bertanya, adakah dalil sholat yang mengharuskan orang itu harus melaksanakan sholat 5 waktu? Nah, mufasir memahaminya dalil inilah bahwa orang harus melakukan sholat waktu. Yang pertama, mufasir itu maha suci kepada Allah itu hina tumsun, yaitu ketika waktu sore. Mufasir mengartikan itu bertasbih di waktu sore itu, yaitu bertasbih di waktu maghrib dan di waktu isya. Jadi tasbih di sini salah satunya Muhammad Husaini dalam tafsir Al-Baghawinya mengatakan bahwa yang dimaksud tumsuna itu adalah bertasbih di sana itu adalah sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat isya, berarti dua itu kewajiban sholat fardu maghrib dan waktu isya. Kemudian wahina tusbihun, ketika membaca tasbih di waktu pagi, itu menurut mufasir adalah inilah yang disebut tasbih di sini melaksanakan sholat fardu subuh. Sholat fardu subuh. Kemudian wa asya, kata wa asya yaitu menurut mufasir asya ini artinya ai syiddatul zulmah. Syiddatul zulmah itu harinya sudah mulai petang-petang, yang dipahami oleh para mufasir yaitu asya ini sholat waktu asar. Sholat waktu asar. Kemudian wahina tudharun, mufasir mengartikan wahina tudharun itu membaca tasbih ketika nampak matahari, yaitu dipahami diartikan sebagai sholat duhur. Nah, jadi dengan orang mengenal sholat di waktu sore, di waktu pagi, kemudian di waktu zuhur, ini adalah membawa manusia, orang itu akan ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama ini menyampaikan penjelasan dalam menafsiri ayat ini bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu mendapatkan gelar Khalilullah, mendapat gelar kekasih Allah Khalilullah karena Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah istiqomah menjalankan tasbih, istiqomah menjalankan sholat di waktu-waktu itu, yaitu di waktu tumsun, di waktu tusbihun, di waktu asyian, dan di waktu tudhirun. Jadi Nabiullah Ibrahim karena istiqomah disebutnya membaca tasbih Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yaitu menyebutkan lahul hamdu fis samawati wal ardi wa hina tudharun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu memuji subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbahun.
Dan seorang ulama yaitu penulis Khojinatul Asrar ini mengatakan, barang siapa yang orang itu melaksanakan sholat 5 waktu, kalau malaikat-malaikat di sana mengistilahkan bertasbih kepada Allah dengan 5 waktu tadi, kalau kita manusia itu melaksanakan sholat 5 waktu dan bertasbih, tambahannya tasbih kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang, maka Allah akan membayar usaha-usaha yang tidak bisa ditemui hari itu, besoknya akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini orang sholat adalah membawa dirinya untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehebatan orang melaksanakan sholat dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan hidayah, yaitu cahaya iman, cahaya kekuatan takwa, dan cahaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa KP Rumi, kemudian Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam konteks makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia itu dalam makrifat kepada Allah itu tidak diwajibkan makrifatu zat ilallah, tidak diwajibkan untuk mengetahui zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi manusia itu hanya diwajibkan kepada ma'rifatus sifat dan ma'rifatul af'al kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kenapa Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyampaikan bahwa makrifatnya manusia itu tidak harus makrifat zati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia tidak terjerumus makrifatnya kepada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga kita sekalian mendapat hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.